Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Waktu terus berlalu. Lo Feng dengan pakaian dan rambut hitam berjalan di dalam ruang primordial tak berujung, menatap pada kejauhan. Matanya tertuju pada dunia sumber, di mana lautan kekacauan memelihara banyak sekali alam semesta kecil yang masing-masing berisi banyak dunia bidang. Tatapan Lo Feng tertuju pada salah satu dunia antar dimensi ini, karena di sana juga berkembang umat manusia yang memiliki kemiripan 8 atau 9 bagian dengan manusia yang ada di bumi. Rentang hidup manusia ini umumnya tidak lebih dari 100 tahun. Secara budaya, ia memiliki kemiripan 7 atau 8 bagian dengan bumi. Di antara peradaban yang tak terhitung jumlahnya di berbagai dunia sumber, Lo Feng jarang menemukan peradaban yang begitu mirip dengan bumi asalnya. Di dunia ini, orang-orang menghadapi ancaman setan hantu. Generasi demi generasi telah berjuang melawan iblis hantu ini, membentuk sistem kultivasi yang unik. Di dunia ini, seorang guru sedang mengajar muridnya. Guru, apakah ada cara untuk membasmi iblis hantu sepenuhnya? Tanya murid itu. Ada, jawab sang guru sambil menatap muridnya. Namun, dari generasi ke generasi, nasib akhir kita sebagai kultivator adalah binasa di tangan iblis hantu. Murid itu merasa tak berdaya setelah mengungkap kebenaran dunia sejak memulai jalan kultivasinya. Sang guru tersenyum tipis lalu mendongak. Dharma telah diwariskan kepada kalian. Sekarang aku harus melakukan apa yang perlu kulakukan. Sang guru tersenyum, menepuk kepala muridnya sebelum berbalik. Dalam sekejap, ia melesat melintasi langit, meninggalkan jejak langit yang terkoyak tinggi di atas, menuju langsung ke Gunung Iblis Serigala. Gunung Iblis Serigala adalah gunung dengan bencana terbesar kedua di dunia setelah bencana surgawi. Sebuah bencana tingkat bumi yang menyelimuti suatu wilayah dengan kekuatan iblis hantu. Sang guru dengan bakat alami yang tak tertandingi mengorbankan sebagian besar hidupnya, tetapi akhirnya memadamkan iblis hantu Gunung Serigala. Tepat ketika dia merasakan kepuasan besar menyaksikan iblis hantu itu binasa, sebuah kekuatan turun ke atas iblis hantu yang telah mati. Setelah menyerap kekuatan ini, tidak hanya bangkit kembali, tetapi juga mengalami peningkatan kekuatan. Karena kaulah, aku berhasil menerobos dalam keadaan putus asa, dan mulai sekarang Gunung Iblis Serigala akan menjadi bencana surgawi. Iblis Serigala itu tertawa puas. Sang guru yang terluka parah memandang pemandangan ini dengan tak percaya. Sang guru tidak dapat menerima semua yang dilihatnya saat ini. Dia telah berlatih selama 30 tahun untuk momen ini, untuk menghancurkan iblis serigala. Siapa sangka dia malah membantu iblis serigala ini menjadi jauh lebih kuat. Sang guru menyaksikan mulut haus darah iblis serigala menyelimuti langit dan siap menelannya. Iblis serigala yang telah berubah dan menjadi lebih kuat membuat dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Dia hanya bisa menghadapi kematian. Pada saat itu, Lo Feng di ruang primordial tak berujung, dari ruang dan waktu yang jauh, mengamati lautan kekacauan dunia sumber ini di antara alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Dia melihat semua yang terjadi di dunia bidang ini.
Dengan tata letak primordial tingkat dunia, bagaimana mungkin kalian anak-anak kecil bisa melawannya? Loveng menggelengkan kepalanya dengan ringan. Di dunia sumber ini, terdapat avatar kehidupan primordial tingkat dunia, dan avatar tersebut tetap berada di batas alam kekacauan primal. Dengan kekuatan batas atas alam kekacauan primal, ia dapat secara diam-diam merencanakan dan mendatangkan malapetaka di berbagai alam semesta. Dunia sumber ini memiliki kekuatan yang tersebar. Setiap alam semesta kurang dari 1/10.000 dari kosmos primordial. Kultivator asli terkuat di sini bahkan tidak mencapai tingkat dewa sejati. Secara alami, avatar kehidupan primordial tingkat dunia memanipulasi segalanya dengan mudah. Loveng dengan satu pikiran mengirimkan avatar yang turun ke dunia sumber itu. Avatar Loveng juga memiliki kekuatan batas atas alam kekacauan awal. Namun avatar ini menggunakan tangannya sebagai pisau, mengayunkannya dengan ringan. Cahaya pedang mengikuti mekanisme chi kehidupan dan membantai avatar primordial tingkat dunia. Lebih jauh lagi, ia memusnahkan banyak kekuatan malapetaka di dunia sumber ini. Iblis serigala yang hanyalah salah satu dari sekian banyak kekuatan malapetaka tentu saja langsung dimusnahkan. Di gunung iblis serigala, sang guru menatap mulut haus darah iblis serigala yang menelan langit. Tiba-tiba, iblis serigala itu menghilang tanpa suara. Semua iblis hantu di seluruh dunia lenyap. Bahkan semua kekuatan bencana di seluruh dunia sumber, di semua alam semesta, lenyap sepenuhnya tanpa jejak. Apa yang terjadi? Sang guru berdiri tampak bingung sambil melirik pada sekeliling. Dia menemukan bahwa langit lebih terang dari sebelumnya. Aura gelap dan kelabu yang mewakili iblis hantu benar-benar lenyap. Langit menjadi cerah, dan untuk pertama kalinya, sinar matahari menerangi seluruh dunia dengan sempurna. Dunia ini nyata, iblis hantu telah lenyap. Sang guru sangat gembira. Dunia kita akhirnya berhasil membasmi iblis hantu sepenuhnya. Meskipun dia memberitahu murid-muridnya bahwa ada harapan untuk menghancurkan semua iblis hantu sepenuhnya, namun dalam hatinya dia tidak mempercayai hal itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah membakar dirinya sendiri, membuat dunia sedikit lebih baik. Namun hari ini, pemandangan yang bahkan tak pernah berani ia impikan akhirnya telah terjadi. Loveng berdiri di ruang primordial tak berujung, mengamati semua ini dari jauh dengan senyum tipis di wajahnya. Kegembiraan orang-orang itu juga menular kepada Loveng, dan dia pun merasa senang. Dahulu, aku pun seperti mereka, menjalani kehidupan paling biasa dan sederhana di dunia sumber ini. Mereka lemah, tetapi mereka memiliki cinta dan kebencian, keinginan, serta cita-cita. Loveng peduli dengan penderitaan orang-orang paling bawah, dan dia berempati dengan yang lemah, karena dia pernah menjalani kehidupan di level ini. Apa yang bisa kulakukan sekarang sangat terbatas. Loveng melihat sekeliling. Banyak sekali dunia sumber yang telah mengalami penderitaan yang sangat hebat dan masih merasakannya. Semua ini terus-menerus diceritakan Loveng. Demi tanah air dunia sumber, agar tidak jatuh sampai ke titik ini, keinginan yang kuat secara alami tumbuh di hati Loveng. Suatu hari nanti, aku Loveng akan memastikan bahwa di seluruh ruang primordial tak berujung, tidak ada makhluk yang berani melahap dunia sumber manapun. Loveng bersumpah dalam hati. Untuk mencapai hal ini, seseorang membutuhkan kekuatan yang sangat menakutkan.
untuk benar-benar menanamkan rasa takut pada para leluhur. Pedangku belum cukup tajam. Lo Feng terus berjalan di ruang primordial tak berujung. Avatar Lo Feng yang berjumlah banyak berkelana kemana-mana, mengamati masa lalu dan masa kini dari berbagai dunia sumber. Jika mereka bertemu dengan kehidupan primordial tingkat dunia yang melahap asal dunia sumber atau makhluk, Lo Feng akan menghabisi mereka dengan mudah. Angka-angka primordial tingkat dunia yang telah meninggal tampaknya tidak signifikan, namun seiring waktu, jumlah yang terkumpul menjadi cukup besar. Akhir-akhir ini, jangan sentuh dunia sumber, baik itu makhluk dari dunia sumber atau asal dunia sumber, hanya dengan mencoba melahap akan menarik perhatian Tuan Lo Feng. Begitu dia muncul, kita tidak punya kesempatan untuk melawan dan akan menghadapi kematian yang pasti. Untuk sementara, mari kita tunda pertukaran sumber. Saat Lo Feng menghabisi satu demi satu primordial tingkat dunia, berita yang menyebar membuat hampir semua primordial tingkat dunia di seluruh ruang primordial tak berujung untuk sementara menahan diri dari melahap sumber daya dunia sumber. Mereka bahkan tidak berani menurunkan avatar ke dunia sumber karena takut akan murka dari Lo Feng. Dengan demikian, penderitaan dari banyak dunia sumber tiba-tiba lenyap selama masa ketika banyak avatar Lo Feng berkeliaran. Bahkan, para primordial tingkat dunia pun bisa merasakan takut. Di seluruh ruang primordial tak berujung, terdapat lebih dari 2 juta kehidupan primordial tingkat dunia. Sebagai pendiri Dao kehidupan dan kematian primordial, Lo Feng dapat merasakan Qi kehidupan semua kehidupan primordial tingkat dunia hanya dengan satu pikiran. Rasio kehidupan primordial bawaan yang melahirkan primordial tingkat dunia memang jauh lebih tinggi daripada para kultivator. Di antara mereka, camp primordial bawaan terdiri dari lebih dari 800.000 kehidupan primordial tingkat dunia. Banyak primordial tingkat dunia juga mendiami tempat-tempat yang sangat terpencil. Aku baru berjalan selama ratusan zaman dan secara kumulatif menghabisi 7.000 primordial tingkat dunia. Namun itu membuat mereka semua takut. Di kejauhan, ruang dan waktu mulai berputar, samar-samar terhubung dengan tempat yang jauh. Siluet agung memandang Lo Feng dari kejauhan, kemudian langsung melintasi ruang dan waktu. Tiba di hamparan luas ini, seekor ular raksasa yang berkelok-kelok tanpa henti melayang di udara. Tepatnya leluhur ular tak terbatas, pemimpin 9 kaisar di dalam camp primordial bawaan. Lo Feng berhenti di situ. Leluhur ular tak terbatas menatap Lo Feng. Lo Feng melirik pada sekeliling, lalu tersenyum tipis dengan sikap acuh tak acuh. Leluhur ular tak terbatas, akhir-akhir ini aku belum banyak menghabisi. Tatapan leluhur ular tak terbatas mengeras. Ia enggan menerima kenyataan di hadapannya. Namun jauh di dalam hatinya, ia memahami satu hal dengan jelas. Penguasa kultivator yang baru naik tahta ini telah menjadi musuh paling mengerikan bagi camp primordial bawaan. Musuh ini terlalu kuat dan yang lebih menakutkan, kekuatannya terus melonjak dengan kecepatan yang tak masuk akal. Berdasarkan perhitungan mereka, Lo Feng bahkan berpotensi melampaui penguasa Starlight, menjadi ancaman terbesar di seluruh ruang primordial tak berujung. Tuan Lo Feng, suara leluhur ular tak terbatas menggema seperti guntur. Dalam 100 zaman terakhir, Anda telah mencegat dan menghabisi seluruh makhluk primordial tingkat dunia yang melahap dunia sumber. Lebih dari 7.000 telah mati di tangan Anda. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada berat. Anda memang tidak banyak menghabisi akhir-akhir ini, tapi itu karena mereka ketakutan. Tidak ada lagi yang berani melahap asal dunia sumber. Itu justru kabar baik.
Loveng mengangguk perlahan. Kehidupan primordial bawaan dilahirkan untuk membebaskan diri dari sangkar jalinan. Ruang primordial tak berujung menyediakan cukup banyak sumber daya untuk pertumbuhan mereka. Pada dasarnya, mereka tidak perlu melahap asal dunia sumber. Leluhur ular tak terbatas terdiam. Ia tahu betul bahwa kehidupan primordial bawaan terdiri dari berbagai spesies. Ada yang hanya sedikit diuntungkan oleh asal dunia sumber, ada pula yang sama sekali tidak terpengaruh. Namun ras tak terbatas adalah pengecualian. Bagi mereka, melahap asal dunia sumber adalah jalan tercepat menuju kelahiran leluhur. Jika itu dihentikan, peluang mereka akan anjlok hingga 7 atau 80%. Mustahil, leluhur ular tak terbatas meraung marah. Dunia sumber tersebar di seluruh ruang primordial tak berujung. Mengapa aku harus meninggalkan sumber daya itu? Kau tahu dengan jelas, sebagian besar spesies kehidupan primordial bawaan membutuhkan asal dunia sumber. Dengan menghalangi ini, kau telah mengkhianati seluruh camp primordial bawaan. Nada suara Loveng datar namun tegas. Kau tidak mewakili seluruh kehidupan primordial bawaan. Jika tujuanmu adalah melahap dunia sumber, maka diserang balik oleh makhluk dunia sumber adalah konsekuensi yang wajar. Aku memperingatkan dirimu, kata leluhur ular tak terbatas dengan suara berat. Menahan diri mungkin bisa diterima dalam jangka pendek, tapi seiring waktu, ini akan memicu perang baru. Dan saat itu terjadi, api perang akan membakar seluruh wilayah kultivatormu. Tak terhitung dunia kelompok akan runtuh. Konsekuensinya harus kalian tanggung. Tenanglah, leluhur ular tak terbatas. Loveng tersenyum tipis. Aku berjanji, jika perang benar-benar pecah, api itu juga akan menjilat wilayahmu. Dalam perang terakhir, aku hanyalah seorang penguasa biasa-biasa saja. Aku hanya berhasil menghabisi beberapa leluhur. Tapi sekarang, kekuatanku telah meningkat pesat. Jika perang terjadi lagi, aku akan memberimu kejutan yang jauh lebih besar. Camp kultivator kalian akan menanggung akibatnya. Dengan suara dingin, sosok leluhur tak terbatas perlahan memudar, berubah menjadi kehampaan dan lenyap tanpa jejak. Leluhur ular tak terbatas memang berpengaruh, namun pengaruh itu terbatas. Banyak leluhur dari spesies yang tidak terlalu membutuhkan asal dunia sumber menolak untuk perang. Mereka yang kekuatannya lebih lemah, yang berisiko mati lebih enggan lagi. Kelompok Kaisar Dewa Raksasa pun tidak menyukai konflik besar. 8 penguasa kultivator, mereka abadi dan tak dapat dibinasakan. Sementara di camp primordial bawaan, hanya 5 leluhur yang benar-benar abadi. Hanya karena ribuan makhluk tingkat dunia dihabisi, perang besar akan meletus. Loveng tidak percaya. Oke guys, sampai sini dulu sebelum episode ini selesai. Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.